Kawan-kawanku semua yang saya hormati, hamdan wa salaman amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan Syekh bin Athaillah Sakandari, Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata beliau Syekh bin Athaillah Sakandari, kata sawasirah wa radhiyallahu an, semoga rahasia-rahasia hati beliau mampu menerobos relung-relung hati kita yang paling dalam dan menitipkan cahaya pada hati kita, sehingga kita menjadi orang yang kur dan uns kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Melanjutkan kajian kita yang kemarin, beliau berkata, idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf wala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innama fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhtihi ilaihi wa aina ma tuhtihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Agak panjang, tapi ini sudah memasuki bahasan-bahasan dimensi-dimensi ma'rifatullah. Di sini dikatakan wijhatan minat ta'aruf, Allah berkenan mentajalli hati seorang hamba sehingga Allah ta'aruf, memperkenalkan diri. Itu bahasanya dalam tasawuf, bahasanya ta'aruf. Lain dengan bahasa ta'aruf anak muda. Ta'aruf itu yo kenalan, semacam PDKT lah bahasanya. Kita kemarin sudah mengkaji tentang mekanisme ijabah sebuah doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang penting kita garis bawahi dalam berdoa, kita harus husnudzon dan yakin. Menjalani hidup juga harus husnudzon dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang menjadi sugesti daripada keberhasilan kita semua. Yang jelas setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh donga iku dikabulno karo Gusti Allah. Cuma mekanismenya itu yang kemudian bermacam-macam. Terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama, terkadang secara direct dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disimpan dan diberikan oleh Allah kepada hambanya besok ketika manusia itu membutuhkan pertolongan di hari akhir. Sehingga yang perlu digarisbawahi, setiap doa itu pasti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakin. Makanya kita sebagai seorang hamba harus menggunakan doa itu adalah sebagai satu ajang, satu pentas kita ini idharul ubudiyah. Idharul ubudiyah itu mementaskan rasa butuh kita, mengekspresikan satu pinta, satu rasa hina dari manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah hamba yang sangat hina-dina, hamba yang sangat lemah, yang banyak kekurangan. Terhadap Allah iltija yang maha segala-galanya. Itu doa. Filosofi doa sebenarnya seperti itu. Nah, ini kemudian Allah juga memperkenalkan dirinya, mentajalli, ngetok bahasane wong Jawa.
marang kawula-kawulane di dalam satu dimensi kehidupan yang lain. Dengan satu catatan, semuanya cerita kehidupan yang kita jalani ini merupakan tidak pernah lepas daripada Allah mengenalkan diri. Setiap manusia takut pada kegagalan. Setiap manusia khawatir jika ada hal-hal yang dimiliki itu berkurang atau hilang. Kan gitu. Kadang-kadang manusia itu fisiknya drop. Kadang-kadang kemudian penghasilannya berkurang. Kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan hatinya. Pendek kata, satu hal yang sangat pahit bagi kehidupan sebagai satu fakta hidup, tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada hamba-hambanya, kehadiran Allah pada hamba-hambanya. Makanya sebagai seorang hamba, satu yang sering saya katakan, kita harus menyikapi hidup ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan seluruh kehidupan ini sebagai anak tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Nuansa hidup kabeh kadu digunakno gawe nyedek marang Gusti Allah. Cerita yang terjadi pada kita apa saja ya, semuanya, entah itu pahit, entah itu enak, entah itu hal yang kita kehendaki ataupun yang jauh-jauh kita buang biar tidak ada pada kita, itu adalah kita gunakan sebagai media untuk anak tangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita, dicatat Mas David ya. Tugas kita adalah bagaimana menyaksikan dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nuansa dan fenomena kehidupan yang kita jalani. Itulah yang namanya al-arif. Orang-orang yang dititipi oleh Allah pada cahaya hatinya, dibuka ainul basyirah, difutuh sehingga mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan bahasa kerennya ma'rifatullah. Ngoten nggih? You understand? Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Kandengane ngono. Ya. Jadi tujuannya manusia itu berbeda-beda. Dan nilai sebuah tujuan itu ditentukan dari seberapa kadar keimanan atau ma'rifat yang dititipkan oleh Allah pada hati sang hamba. Mungguwe wong sing abid, mungguwe wong sing ahli ibadah, di sini dikatakan puncak ghayatul quswah wan nihayah, bahasane ya surga. Puncak dari perjalanannya adalah ingin bersemayam di surganya Allah. Di situ ia pesta pora, menikmati kenikmatan demi kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang ahli ibadah. Jadi orientasinya itu al-abid, tertinggi sudah. Bagus, karena yang dikejar adalah surganya Allah. Bagi orang yang muhibbin, ghayatul quswa wan nihayah, dia itu adalah rasa cinta Allah yang akan diberikan kepada para pecinta yang menyusuri jalan-jalan cinta dan menyurutkan rindu pada perjalanan kehidupannya. Keren banget ya, merangkai kata, catat Fit. Dan bagi orang yang arifin, di sini dikatakan ma'rifatullah hiya ghayatul matalib, ya, adalah puncak pencarian daripada orang-orang yang menempuh jalan rohani, adalah ma'rifatullah.
Ma'rifatullah itu apa? Ma'rifatullah itu adalah sebenarnya bukan hal yang kemudian terlalu keren untuk kita ungkap, bukan satu makom derajat yang luhur tentang kelebihan-kelebihan, tentang kekeramatan, tentang hal-hal yang irasional yang menembus ruang dan dimensi yang tidak terhingga. Kadang memang orang itu diberikan khariqul ada. Wali-walinya Gusti Allah diwaringi khariqul ada. Cedek didik sembayangnya Mekah. Terus kadang-kadang lagi dia itu bisa mengeluarkan keanehan-keanehan yang irasional. Dan ini harus kita percaya, memang agama itu terkadang adalah sesuatu yang irasional, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Ini kan gak bisa kita rasionalkan, mboten saged. Makanya dengan apa kita memahaminya? Dengan bahasa iman kepada Allah Subhanahu, ya percaya. Karena iman adalah mengandaikan seseorang itu percaya dan taslim pada hambanya secara mutlak, kepada Allah secara mutlak. Ngoten nggih. Jadi ini ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu intinya sebenarnya adalah ketika menungso iku ngrumangsani apes, bahasane Al-Maful lagi Haji Asrori Al-Hisaki. Lek menungso iku rumangsa wae apes, ora iso apa-apa, enggak duwe daya, disitulah sebenarnya ia memahami esensi ma'rifah kepada Allah dengan memfilosofi dirinya adalah seorang hamba yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa dan tidak ditutupi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ma'rifat. Jadi bukan sesuatu yang wow. Bukan yang terlalu keren untuk dikatakan ma'rifatullah itu. Tapi dulu tuh sangat wingit. Lek zaman biyen muni ma'rifat, Mas. Pedih. Kaya arek bayek dikei raksasa. Pedih. Iya betul itu. Pada zaman terdahulu tuh yang ngomong ma'rifatullah tuh luar biasa wingitnya itu. Sesuatu yang disembunyikan. Enggak tutup awakmu. Padahal ma'rifatullah ini adalah dasar daripada ibadah. Contohnya saiki sembahyang tidak ma'rifat kepada Allah. Menyembah siapa? Ya kan? Sedangkan Allah adalah wujudun, sesuatu yang sangat nampak ada dan terang dalam kehidupan. Nah, ini ma'rifatullah. Makanya pada permulaan penempuan perjalanan ruhani, semua mursyid thariqah mengajarkan kepada murid-murid rohaninya. Ini lintas thariqah, lintas madhab tarekat, baik yang filosofinya yang tarekatnya falsafi maupun tarekatnya amali, semua pasti menginstruksikan murid-muridnya untuk bersungguh-sungguh dalam penempuan pertama fi bidayati syalik, dengan riyadhah, dengan mujahadah yang tidak henti-henti, sehingga hawa nafsu dirinya tidak lagi membelenggu, sehingga hidupnya itu tidak ada rasa cinta, kata Mas David, yang berlebihan kepada dunia, sehingga hidupnya itu tidak ada pamrih, baik pamrih secara duniawi, lebih-lebih pamrih dalam hal ini lebih tinggi Mas David. Bukan hanya cinta dunia, bahkan diajari untuk tidak cinta terhadap akhirat, karena tujuan utama al-matlub adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, cinta dunia wis gak oleh, apa meneh cinta akhirat. Tambah kelu maneh kowe. Intinya kata Mas David, catat ya. Wong urip itu kadu mikir ado. Karena perjalanannya tidak di sini, Mas. Perjalanannya bukan hanya di sini tapi nanti. Kalau di sini kita tertatih jadi bonek enggak masalah, akeh truk. Nang kuburan. Ngandel sapa?
Nang akhirat kate ngandel sapa? Lah makanya kita bercermin pada hikmah para kekasih Allah biar tidak tersesat, biar tidak lunglai, biar tidak terlunta di kemudian hari. You understand? Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Wis ya, saya teruskan. Idza fatahalaka lan ing dalem tatkalane buka. Laka maring sira idza fataha lan ing dalem tatkalane buka sapa Allah laka maring sira wijhatan, satu dimensi. Satu nauan, satu dimensi, satu sisi. Sisi dari apa? Minat ta'arufi, dari kemakrifatan. Jadi kalau menurut redaksi ini tuh makrifat itu nggak akan habis. Allah itu tidak akan bisa dihabiskan oleh kemakrifatan semua hamba-hambanya. Jadi level-levelannya itu tak terhingga, tak terbatas. Dan kalau kita merasa sampai di sini, pasti ada beberapa perjalanan yang belum kita lalui. Itu makanya Allah itu perlahan memberikan selembar demi selembar, setetes demi setetes, daripada macam-macamnya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tu bali mongko aja hiraukan maha ing dalam sertone ma'rifat mang in kola senajan saithik amaluka apa amal sira. Itu loh. Tadi saya katakan semua mursyid memotivasi, mendorong para murid-murid rohaninya untuk suluk, untuk mujahadah, untuk riyadhah, untuk temenan, untuk dekat kepada Allah. Sehingga kemudian di tengah perjalanannya, orang Solo itu tujuannya apa itu? Memasukkan ma'rifatullah dalam kehidupannya. Loh, ning tengah perjalanan, kadang-kadang Solo iki, kadang Solo itu kan waktune suwe. Mbak Jafar ikut Waidia. Ya, atau Mas David ke Syadilia. Ke Suci misalnya ke Dzikir Ghafilin gitu. Kan suwe. Padha nandur, kadang-kadang kalau di tengah perjalanan iku kesel. Kesel, pasti kesel. Karena apa? Kecapekan wiritan betu, ya kok sampai petang bulan dino kok gak mari-mari. Ku betu mulai jam 2 sampai jam 2 maneh terus. Akhirnya kan kadang-kadang kan pegel marun fisike loro. Ambiar. Kan capek sehingga kemudian terjadi penurunan. Jangankan untuk yaumiyah bahasane. Kadang-kadang yo ora blas. Los-losan wis, los gak rewel, gak mujahadah, yo gak wiritan, yo gak perlu yo gak nglakoni hal-hal sing wajib. Kadang-kadang apa? Kecapean tadi itu loh. Ketika dalam kondisi turunnya seperti ini, tiba-tiba Allah itu menurunkan bukan hidayah, menurunkan yang namanya dimensi kemakrifatan. Reaksinya seperti apa? Dan ini adalah triknya Allah memperkenalkan diri, trik. Contohnya mana sampean dongo sampai dobol lah wasane wong nambas. Gak tembus, belas. Bareng-bareng wis gak dongo wis kesel. Turun. Lah sama men pas nguber ini biasanya gak ngaratuk. Baru kemarin kesel, pegel, calling down wasane tiba-tiba dapat. Karena apa? Ingin menunjukkan bahwasanya seluruh kehidupan ini tidak pernah lepas daripada fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Nek ngono to, cek sampeyan aja gak dadi wong sing sombong, cek kamu kete. Nyambut gawe kadang-kadang hasil, bar menawa ditenggal bae diuber. Itu yang terjadi, itu trik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikis sifat-sifat yang berlebih daripada hambanya yang mengakui semuanya itu hanya karena amalnya. Ini marifat. Makanya ketika di tengah perjalanan kondisi lah iso kan yo stabil. Mujadahe munggah, riyadhone tirakate munggah barengan ambek marifat mudun. Marifat ngomongin rasa, marifat soal rasa. Lah iso kaya ngono iku mang. Tapi kadang-kadang pegel, marono males. Ini terjadi kok.
pada siapa saja. Meskipun seorang mursyid sama, kadang-kadang yo mengeluh juga. Ciabote nyonggo murid sik amene akeh. Enak lek dadi mursyid, ganti beban rohani tanggung jawab yang besar di hadapan Allah sing dadi kiai yang ngono. Apot dadi kiai ternyata deloki santri akeh tanggung jawabnya gede. Gak sebanding lurus dengan penghormatan-penghormatan yang diberikan di dunia. Pasti diinggapi kok itu. Termasuk guru-guru biyen yang ngoyo ngelamar penggawean dadi guru melihat kesejahteraan yang tidak terlalu akhirnya kadang-kadang wegah. Lapo dadi guru kuliah pisan linear maneh. Kan seperti itu. Ya. Ya jadi karyawan juga gitu. Aku harus hidup. Akhirnya diberikan beban yang sangat banyak di satu instansi perusahaan. Yo ngeluh pisan. Nah, ya itulah memang perjalanan kehidupan seperti itu. Maka ketika kita mengalami kondisi yang sangat turun di dalam rohani, biasanya Allah itu kemudian perlahan-lahan membuka, menitipkan pada hati kita cahaya sehingga kita bisa menyaksikan yang namanya isyhad terhadap musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ma'rifat. Walau nau'an, meskipun itu satu juz, satu dimensi, satu wijhah. Gak kabeh. Lah biasa iku sing pertama kali ini berkontra. Kalau orang-orang Thariqah mengatakan awalnya ma'rifatullah itu muraqabah. Ini bahasan gak terbahas apa iki, rada blank amen kok iki mesti. Masih wani rada meraba-raba pasti ngono. Muraqabah iku makon nginjen-nginjen. Nginjen-nginjen ku ngintip ndengke. Contone sampean ndengke arek kos, ndengke iki jenenge. Makon nginjen-nginjen ka anaka. Lek sing kita delok le. Iku ndengke. Ini sesuai dengan definisi ihsan ya. Beribadahlah sampeyan iku seolah-olah kita menyaksikan Allah. Lek gak proses hatinya seperti itu, beribadahlah seolah-olah Allah menyaksikan. Kan saling dengke bagaikan Tom and Jerry. Bukan Bustomi ya. Kan gitu, saling melihat, merasakan kehadiran di dalam hati, bukan ilmiah. Kalau ilmiah masih bukan marifat. Tapi yang dimasukkan di sini adalah zauqiyah, sesuatu yang meresap di dalam hati, ada perasaan kita mengintai Allah dan Allah mengintai kita. Maka muraqabah, awalnya ma'rifat adalah muraqabah dan puncaknya ma'rifat juga muraqabah. Makanya di dalam thariqah sebagaimana Qadariyah, Naqsabandiyah dengan segala variannya, dengan Syadiliyah itu pasti diajari muraqabah 1 sampai 20. Banyak kan? Si jam 20 kan ada ternyata tahapan-tahapannya. Tapi kalau menurut keterangan di kitab ini, di hikam ini awalnya muraqabah itu adalah tajalli af'aliyah. Pemane bahasane? Tajalli itu ngetokno, menampakkan diri. Allah menampakkan diri. Hakikat daripada ma'rifatullah itu bukan kita menampakkan kepada Allah, karena seberapapun kita berusaha ketika tidak dikehendaki enggak akan terjadi. Contohnya sampai ngotot kepingin kepethuk sing jenenge Agnes Monica misalnya, ngefan karena sama Agnes Monica terus pak artis lain ngoyo sampean, tapi beliaunya enggak menghendaki pada kita untuk bertemu. Terjadi apa tidak? Sampean kepingin sowan nang bupati atau ke Pak Jokowi, ngoyo dengan segala apa, tapi di sana enggak di ACC ya percuma. Sama dalam dunia tasawuf, soal kemarifatan adalah mutlak Allah yang menampakkan diri, bukan karena dari amal manusia. Makanya ketika kalian itu sudah masuk ke ranah tasawuf seperti ini, berarti adalah majadubin orang-orang yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Mbah. Jadi ini yang pertama tajaliyah af'al. Kalau tadi muraqabah itu makom yang Allah hadirun maha. Allah itu hadir bersama kita dan Allah mengintai terhadap kita.
dalam hati. Dalam segala keadaan Allah tuh mengintai kita itu dalam hati hadir. Ini masih muraqabah. Tetapi menurut catatan Asy-Syarqawi yang mensarai kitab ini, yang pertama kali itu awal ma'rifat adalah tajalli af'aliyah. Kalau dalam bahasanya Mbah Majid itu ya merasa bila. Af'al itu apa? Perbuatan. Sehingga seseorang itu menatap tidak bisa berbuat apa-apa kecuali digerakkan oleh, lah ini kan bila. Sampai mboten saged wicantenan. Saya tidak bisa menerangkan, jenengan tidak bisa duduk dan tidak bisa mendengarkan karena semata-mata didengarkan oleh Allah, semata-mata suara ini dikeluarkan oleh Allah. Setelah keadaan itu namanya dzawqiyah tajalliyatul af'ali. Ngertos nggih? Agak pening ini diraba-raba. Bab ma'rifat. Tapi insya Allah sangat mudah kok itu. Kemudian dari ma'rifat af'aliyah ini naik ke sifatiyah. Sifat-sifat itu apa ya? Sifat. Kemudian ke dzatiyah, lebih tinggi lagi ke dzatiyah. Ya. Makanya ini yang ingin dikedepankan dalam bahasan ini adalah ketika kondisi kita turun, nggak naik bahasanya, kata banyak seleng kan, nggak lagi tinggi kita ini, nggak lagi tinggi, kita lagi turun dalam segala hal. Ya wis gak mujahadah, ya wis asar-asin wiritan dan gak ngapa-ngapain karena terlalu capek dengan konsentrasi yang menguras tenaga. Kemarin kita berusaha menangkap radiasinya Allah, kemudian akhirnya wis kelenger. Kemarin tiba-tiba turun yang namanya kemarifatan diberikan di dalam hati. Lah, maka anjuran beliau jangan hiraukan kondisi kita turun, wa in qalla amaluka. Meskipun amal kita sedikit. Pertahankanlah rasa di dalam hatimu tentang isyhad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya tujuan orang melakukan amalia itu kan ingin ma'rifat. Sampean katakanlah berusaha betul menyusun strategi agar bagaimana punya modal yang cukup untuk sampai ke istana, misalnya ke Pak Jokowi. Di tengah perjalanan tiba-tiba belum sanggupnya belum cukup, Jokowi nemoni sampean. Gampangnya seperti itu. Tujuannya kalian nabung untuk apa? Untuk bertemu Jokowi. Tapi di tengah perjalanan modal belum cukup, tiba-tiba Jokowi datang menemui sampean. Berarti kan apa yang tindakan apa kita kemudian sibuk tetap menghiraukan Pak Jokowi, kita tetap kerja padahal di depan mata. Ini seperti itu. Makanya dalam bahasa yang sangat indah Mbah Yai Majid dawakan nggih. Ibaratkan mudah gini, ning tengah-tengahe napung sego. Kok ana wong ngedri berkat. Ngerti napung sego ta? Adang menanak nasi. Di tengah kita menanak nasi, ana wong sing ngedri sego berkat. Reaksinya seperti apa? Yo ojo terus adang, dipangan dhisik urusan marung ditoto maneh kan. Seperti apa? Karena tujuannya ada ngopo? Kepingin ini berkat itu tersedia. Ya, karimangan tok. Nah, makanya itu. Ini wis jelas. Karena ini pengalaman semua guru-guru rohani bahwasanya seorang murid itu biasanya di awal penempuannya itu pasti mengerahkan seluruh konsentrasi, seluruh kekuatan untuk meraih yang namanya perjalanan ma'rifatullah. Tapi marno kelenger kekeselen akhirnya riyadone ya posone ya enggak, sholat begini ya enggak, terus mari ngono wiridane ya bolong-bolong gotang kabeh. Tapi pas waktu keadaan seperti itu Allah mulai menitipkan ma'rifat kepada sang murid. Lah iso ya tetap stabil lah, harmoni kita mujahadah terus menerus. Tapi biasanya kayak ngono iku. Tapi kadang-kadang juga bukan karena kecapean, tapi karena kita ini sakit. Sehingga nggak bisa istiqomah. Loh itu adalah memang cara Allah.
cara Allah memberikan sakit kepada hambanya sehingga kemudian hambanya itu merasa waduh aku lek loro ngene ya gak iso lapo-lapo, gak iso nglakoni ibadah, gak iso istiqomah karena apa? Terhalang rasa sakit. Lalu sebenarnya itu cara Allah itu untuk mengikis watak naluri hambanya agar tidak dihinggapi rasa sombong dan membanggakan amalnya. Kadang-kadang ana wong wis istiqomah 30 tahun sembahyang bengi marono sijine dina ngantuk gak sembahyang bengi. Kadang-kadang putus asa. Putus asa, waduh. Keturun rek manes 30 tahun coba bayangkan. Saya sholat malam. Ini pernah saya alami dulu. Ketika saya masih di Sidogiri itu 3 tahun saya ikut kiai itu jam 2 bangun, jam 8 sampai jam 8 duduk pagi. Akhirnya satu hari itu tertidur, nggak ketune koyo nelu wong iso Kak. Koyo wis kamel bus warga wis ada. Soroe. Iya. Pernah itu waktu saya itu di Sidogiri, di awal-awal Sidogiri tingkatan pertama itu jam 2 malam start terus sampai jam 8. Kayak wong sekti yang istiqomah 3 tahun. Tapi kemudian sama Allah dilala. Ya kemang, gak loro, ngantuk turu akhirnya keseliut. Gak tangi wis. Itu memang cara Allah mengikis. Cegak sombong, cegak rumangsa. Kok ono hasile iku duduk polahe awake dhewe. Itu semata-mata fadl daripada Allah Subhanahu. Intinya yang ingin kita garis bawahi di sini wa in qall amaluka, meskipun kita dalam kondisi turun tidak kemungkinan Allah itu akan memberikan kepada kita karena pemberian Allah itu murni fadl dari Gusti Allah, bukan karena amal tetapi sebagai manusia kita juga harus memotivasi, kita harus maksimal dalam mencapai satu tujuan. Tetapi dengan cara kita tidak membanggakan cara-cara yang kita ngeten Mas Iwan nggih. Terus tak nyambung sama Mas Iwan, titik nyambung. Soalnya kadang-kadang yo caranya gak nyambung. Jadi seperti itu. Idza fatahalaka wijatan minat ta'aruf fala tubali maha in qala amaluka. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka sedikit daripada dimensi kemakrifatan, sedangkan kita dalam keadaan turun segala hal, maka kita harus tetap memperhatikan posisi ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan ya, fa inna ma fatahalaka illa wa yuridu ayata'arrafa ilaika, karena sesungguhnya Allah itu membuka kemakrifatan kepada hambanya itu adalah karena Allah ingin yuridu ayata'arrafa, mengenalkan keberadaan dirinya kepada hambanya. Makanya lek sampean pas loro, wah loro, jangan-jangan Allah ingin menampakkan diri pada saya ini. Loh aku kok jatuh gak mari-mari dalam siklus ekonomi yang turun terus. Nah, tadi kan kita berdoa, tetap kita harus optimis kepada Allah. Inilah cara lain Allah menemui kita. Saya teruskan ya. Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui anat ta'arrufa huwa muriduhu alaika, sesungguhnya ma'rifatullah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal a'malu anta muhdihi ilaihi, sedangkan amal yang kita lakukan itu adalah hadiah kita kepada Allah, meskipun secara sesungguhnya hadiah itu tidak mempunyai efek kepada Allah. Yang disebut hadiah adalah sesuatu yang bermanfaat. Contohnya aku ganti pulsa, terus mari ngono baca transfer pulsa. Ini kan bermanfaat. Saya merasakan kemanfaatan HP saya bisa hidup kembali ya. HP ku hidup lagi kan gitu.
Lah bahasane BIP kan aku gemuk lagi kan gitu. Ini berarti kan mengambil kemanfaatan. Saya diberi manfaat sama Mbak Jafar. Dan tidak menutup kemungkinan kepada David gitu ya. Kemanfaatan. Tapi Allah dengan sholat kita kan nggak punya efek. Apakah Allah tambah besar? Kan tidak. Dengan puasa hamba-hambanya apakah Allah semakin suci? Tidak, nggak berpengaruh. Tetapi kalau pemberian Allah pada hambanya jelas berpengaruh. Ya Allah, paringi rezeki ya Allah, diparingi seret. Ya Allah paringi HP terbaru, paringi HP seret. Ya Allah dikai jodoh ya Allah, jodoh teko kan bermanfaat. Ya kan? Kekayaan bermanfaat, ilmu bermanfaat. Meskipun santri ndonga kadang-kadang ning pondok iku wakas gak karo-karuan sinau. Tapi yo gak iso muni. Gak iso muni artinya yo gak pinter-pinter. Memang berikan saat itu sering di pondok itu saya menjumpai kok banyak teman-teman saya yang di pondok mati-matian buka kitab sinau melek bengi tapi pacet bodoh. Goblok gak apa-apa. Ning pondok tapi bar mulai selang interval waktu dilala iki muncul tadi toko, iki muncul itu padahal delok. Pinter opo ya. Pinter opo kok warna opo jangan-jangan masyarakatnya terlalu bodoh untuk diakali. Ya. Jangan-jangan ono mak comblange. Wah paling iki diviralno kancane. Kiai TikTok ya. Jadi seperti itu, banyak terjadi. Teman-teman saya itu akhirnya ada yang frustasi juga. Aku sinau gak bener-bener aku nang pondok tan nunggu salon ae. Nunggu salon tok akhirnya wis gak gelem sinau nunggu salon tok aku bodoh bala-bala akhirnya mulai dadi kiai. Kanca-kancane sing metentang sing pinter-pinter sing ngalim-ngalim bahasane malah ora dadi apa-apa. Ya itulah. Ya inilah cara awal ini terkait dengan hikmah yang kemarin doa itu loh ditunda. Gak diberikan sekarang soalnya apa sih kakak meleter ya kira. Kadang-kadang sama Allah tuh nggak dikasih vis yang cakep ya. Mondok ya kan dilirik arek belas. Mbak Biu. Mas santri gak ngelirik dhek belasannya apa? Enggak cakep lah. Cowok pasti cari yang cakep. Akhirnya apa? Akhirnya menghibur diri karena nggak cakep karena nggak dilirik mas santri organisasi. Melo apa akhirnya Marno berhasil loh kan ini kan cara Allah seperti ini tadi loh, cara Allah memperkenalkan diri. Ya maaf seperti Kiai Husain Bangil, Khairon Husain. Oh kok bukan Khairon Husain, Kiai Husain siapa itu Salafiyah ya, Kiai Husain ya, ya Khairon Husain ya, bukan Khairon Syakur ya, Khairon Husain. Beliau tuh ditambah beras juga sama belajar kayak gitu nggak iso apa-apa. Mepakannya pun itu, ternyata akhirnya ya ini saat durunge anu wis disaponi. Ya kan Husain, balik mana mondok nang Lasmi yo gak iso apa mulai nang Bangil datane wong alim, dadi wong alim. Padahal logikanya di Bangil banyak banyak toko besar. Apa kok marang masyarakat takon Nyai Khairon Husain? Yaitulah cara Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab doa-doa beliau ketika di pondok. Dan banyak hal terjadi seperti itu. Sering kok sampai ning pondok iki suwi nau metenteng aku kepengin belajar tafsir ya guys. Gak dibuka-buka ya Gusti Allah. Baru ketika pindah ke pesantren selang waktu 5 tahun baru paham. Ya gitulah memang caranya. Kadang-kadang kepengin belajar ngomong nang pondok gak iso. Akhirnya suwe mulai kemudian bisa berbicara iso muni kayak manuk. Ini sama. Ya, jadi itu kita nggak boleh putus asa dalam setiap keadaan, termasuk ketika kita lagi turun ya, pertahankanlah Allah di dalam hati kita itu pertahankanlah. Ya. Sehingga kemudian sesungguhnya juga amal manusia yang dihadiahkan kepada Allah sebenarnya kan nggak ada manfaatnya dan sebenarnya manusia itu nggak mempunyai itu. Aku tak amal terbaik bahasanya ya. Sejatinya kan rezeki itu dari Allah juga, bukan dari manusia. Ya sebagaimana amalnya Habil sama Qabil, yang diterimanya Habil. Kenapa? Amalnya terbaik. Habil kan amal yang terbaik. Qabil sama Habil waktu itu Qabil beramal
memberikan hadiah kepada Tuhan apa? Kan buah-buahan yang busuk. Sedangkan Habil kambing yang terbaik sama rokok yang terbaik ya. Akhirnya diterima Habil sama Allah, kemudian dijodohkan dengan perempuan cantik. Tapi kemudian kan Qabil nggak mau, akhirnya merencanakan satu pembunuhan. Ini kan hikmah. Sudah ya. Jadi intinya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan salik kita itu kemudian membuka dimensi-dimensi kemarifatan dan kita dalam keadaan turun dalam segala hal, dalam hal degradasi keimanan, degradasi mujahadah kita, doa kita kepada Allah, tetaplah kita mempertahankan yang namanya kemarifatan tersebut, karena itu merupakan hadiah dari Allah kepada kita, bukan apa-apa yang kita usahakan untuk meraih hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang alim ma'rifat, para wali-walinya Allah itu amalnya seolah-olah sedikit, seolah-olah sama dengan orang-orang biasa, tapi amalnya batin luar biasa, karena mahalul iman, mahalul yakin, mahalul ma'rifah itu fil qalbi, di dalam hati. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Fit, takon Fit? Cukup ya? Cukup jawab. Ini sebagai motivasi pada kita. Intinya jangan pernah membanggakan amal-amal yang kita lakukan, dan janganlah apatis, frustasi dengan keadaan-keadaan yang seolah-olah kita ini berada di titik nadir kehidupan, tapi sesungguhnya itulah cara Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat derajat kita dengan satu hal yang cantik agar kita juga tidak menjadi orang-orang yang sombong. Semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya baca Gasang nang Jogja ya, Mbak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatihi wa syahada sama wa alihi wa sahbihi ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma barik bima ala bawati badaya wa fi hadi bijada ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.